Selamat malam guys, kita bertemu lagi di channel Peki Corporation. Kita akan mewawancarain narasumber dari anak saya namanya Detan Nabian Rahman untuk masalah kondisi di Wisma Atlet ini. Oke, wawancara ini akan saya rekam di channel saya. Semoga bisa menjadi pelajaran, pengalaman, masukan dan apapun. Bila Anda ada masukan, Anda bisa tulis di komen di bawah ini, oke? Selamat malam Dekan Nabian Rahman. Selamat malam. Selamat malam Bapak. Oke. Bapak mau nanya, apa kesan dan pesan pertama datang ke Wisma Atlet? Kesannya itu serasa seperti lagi liburan di hotel, dan pesannya itu pokoknya tempat ini kalau bisa jadi tempat isolasi yang lebih baik lagi, karena itu di luar banyak banget sampah. Jadi kalau bisa dikasih tanda peringatan dilarang buang sampah sembarangan. Lalu apa lagi? Terus apa yang Bian lakukan di saat Bian dalam kondisi karantina di sini? Biasa, sementara selain main game atau makan cemilan. Dan kalau pagi kita pasti keluar berjemur keluar pagi-pagi. Dan kalau sudah mulai siang, sehabis makan siang, saya biasanya antara tidur atau tidak main HP. Terus kondisi-kondisi pasien di sini ini gimana? Mereka ramah tamah atau egois atau gimana? Tergantung, ada yang ramah, ada yang egoisan orangnya. Kita bisa lihat aja dari mereka yang mereka lakukan gitu. Kalau untuk servis atau pelayanan para perawat di sini kepada pasiennya gimana? Servisnya itu kalau dari segi misalnya kalau kita ketemu kayak tadi pagi ketemu sama perawat, ketemu sama petugas lagi bersih, selalu ngucap selamat pagi Pak Bu bilang. Nah tapi untuk servis makanan atau apa itu kayak tidak terlalu enak, masih enakan makanan nasi kotak yang kondangan daripada ini. Barangkali Bian bisa ngasih masukan gimana supaya mutu atau kualitas makanan tuh ditingkatkan lagi gitu buat untuk kebaikan pasien berikutnya. Kalau bisa ditambahin resepi sedikit supaya pasien-pasien sini ada nafsu makan. Orang yang nggak pernah makan aja di sini ada cerita ngambil snack 3 lah, karena dia udah pernah nyoba makanannya emang nggak enak. Terus masukannya perlu ditambahin apa nih? Di makanan sedikit itu ada rasanya kali, micin gitu. asin lah pokoknya. Asin. Soalnya aku tuh pertama makan sini misal makan daging tuh bener-bener kaget. Kukira indra perasa aku lidah hilang, ternyata emang gak ada rasanya. Oh, jadi bukan karena indera perasa Anda hilang ya? Memang makanan itu gak ada rasanya ya? Iya. Gitu. Terus kalau untuk masalah kebersihan? Ya kalau bisa, kalau ketahuan ada yang bawa sampah sembarangan tegur aja. Kalau bisa tambahin pelang-pelang gitu, tambahin juga tempat sampahnya di luar. Kalau di sini kan pasti ntar diambil, tapi kalau di luar tuh kan cuma ada 1-2. Terus satu lagi nih, untuk Bapak akan menanyakan masalah fasilitas. Apakah fasilitas di dalam kamar ini udah cukup menurut Bian atau belum, atau perlu tambah atau gimana? Cukup banget, udah cukup banget. Tapi buat orang-orang lokal kayak kita yang dari kecil diajarin BAB jongkok, di sini bukan tempat yang enak. Tapi ya lumayan lah, ada kloset ya, daripada nggak ada kloset. Udah mirip di hotel ya? Di hotel. Oke. Hotel. Begitu. Jadi sekarang poinnya kebersihan perlu ditingkatkan, dikasih pelan-pelan. Terus untuk masakan perlu ditambahin bumbu-bumbu penyedap barangkali ya. Bumbu yang bikin dengan sambal ya. Yang bikin penting bisa masuk ke perut. Jadi si pasien cepat sehat. Kalau untuk masalah pelayanan, suster udah bagus ya. Udah bagus. Nilainya nggak
nggak 100 tapi 80 lah. Ya. Terus kalau untuk betul. fasilitas sudah bagus, dan sekarang perlu ditingkatkan cuma kesadaran si pasien itu bila sedang berada di luar untuk menjaga Iya. kebersihan bersama. Contohnya, Mm-mm. botol minum jangan dibuang sembarangan. Mm-mm. Dan satu poin lagi yang penting, kita di sini sedang berobat, Mm-mm. bukan sedang liburan. Jadi harap diingat itu. Jadi kita harus rajin olahraga, minum obat, dan Dan makan yang teratur. teratur. Dan untuk guys, rekan-rekan yang tidak doyan makan di sini, ada solusinya. Satu, Anda bisa mengorder GoFood. GoFood. Cuma di sini GoFoodnya nggak bisa lewat transaksi langsung, bayar langsung, tapi lewat aplikasi-aplikasi. Bukan aplikasi itu dia tuh seperti kayak pulsa gitu, uang Iya, digital. OVO, pakai OVO, pembayaran OVO itu digital. nama uang di Gojek ya. Pokoknya bukan digital ya, aplikasi. pembayaran digital, jadi nggak ada kontak Nggak ada langsung kontak antara langsung. driver sama pemesan. Mm-mm. Oke, itulah teman-teman, guys, wawancara saya dengan anak saya yang bernama Deta Nabian Rahman. Dia termasuk ya banyak memberikan masukan kepada kita ya, supaya nanti kita akan kita salurkan lagi kepada pemerintah, Gubernur Anies Baswedan, supaya Baswedan supaya kondisi di Wisma Atlet ini ditingkatkan. Oke? Oke. Semangat, Semangat. semangat, semangat, sehat.